Raghbir Singh versus State of Haryana. Hadde jail. నీ ఏం పీకుతున్నావు? Mahima. Halo sahabat, Assalamualaikum. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan senantiasa berbahagia. Terima kasih sudah subscribe dan selalu setia menyimak video-video SLMT TV. Semoga murah rezeki dan senantiasa diberikan kemudahan urusan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. SLMT TV tentunya hadir kembali menemani waktu bersantai sahabat dengan alur cerita film-film pilihan. Kali ini SLMT TV menghadirkan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Red. Film ini mengisahkan tentang pemecahan sebuah misteri pembunuhan pemuda kaya yang dilakukan oleh dua tersangka yang merupakan saudara kembar yang sejak kecil sudah saling membenci. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. Baiklah sahabat, tanpa perlu berlama lagi langsung saja kita simak. Ini dia alur cerita filmnya. Siddharth menceritakan pada temannya tentang Mahima, seorang gadis cantik yang merupakan kepala kreatif di sebuah perusahaan yang terletak di apartemen lantai 10. Setiap hari Siddharth selalu berusaha mendekati Mahima yang sejak awal sudah menarik hatinya. Hingga suatu ketika ia memberanikan diri untuk mengajaknya ke sebuah kafe untuk menikmati segelas kopi. Shall we go out for a cup of coffee? Siddharth. Tanpa Siddharth sadari, Mahima pun telah mengetahui banyak tentang dirinya. Dan ia juga diam-diam menyukai Siddharth. Hingga tidak ada lagi kesulitan Siddharth untuk mendekati Mahima. Di area pelabuhan Vizag, Aditya dan Fema yang telah lama bersahabat mendapatkan pekerjaan untuk mencuri mesin ATM di berbagai tempat. Hal itu dengan mudah diselesaikan oleh mereka. Hingga berita pun tersebar di daerah Vizag. Mereka mengatakan kalau dalam waktu satu malam total ATM yang telah dicuri sebanyak 8 ATM dan total kerugian mereka sebesar 25 lakhs. Aditya dan Vena menemui orang-orang yang telah memerintahnya. Mereka pun pergi setelah menerima bayaran sebanyak 8 lakhs untuk pekerjaan mereka tadi. Dan mereka meminta dipanggil bila mesin ATM tersebut akan dibuka oleh teknisi. Usul mereka pun disetujui, namun mereka dikhianati dan mereka tidak dipanggil saat teknisi itu membuka pintu ATM untuk mengambil uang yang ada di dalamnya. Hal itu membuat orang-orang yang memerintah Vena dan Aditya menjadi marah. Namun kemarahan mereka malah dibalas oleh makian dari Aditya yang tahu mereka dikhianati hingga Aditya dan Vena memutuskan untuk tidak lagi menerima tawaran pekerjaan darinya. Siddharth yang sudah dekat dengan Mahima membuatnya selalu bahagia. Karena Mahima yang juga mencintainya mengajaknya untuk tinggal bersama. Tanpa ragu Siddharth menerima ajakan tersebut. Kali ini Siddharth mengajak Mahima melihat pembangunan apartemen yang sedang menjadi proyek besarnya. Ia dan mendiang ayahnya telah menanamkan modal untuk pembangunan apartemen ini untuk dijadikan masa depannya. Aditya kini mencoba menolong Fema untuk mendapatkan kembali toko komputer yang telah diambil alih oleh musuhnya. Aditya pun mempelajari surat laporan yang ada pada Fema untuk bisa membawa kasus ini ke pengadilan. Pengacara yang mau membantu Fema dan Aditya pun diminta untuk bisa memenangkan kasus ini setelah memberikan surat laporan yang ada pada Fema. Namun saat di persidangan kasus Fema dibatalkan karena tidak cukup bukti. Hal itu membuat Fema tidak lagi bersemangat untuk mengikuti perkembangan kasusnya dan meminta Aditya untuk menghentikan aksinya. Namun Aditya yang pernah mengenyam pendidikan bagian hukum mencoba mempelajari lebih lanjut tentang kasus Fema agar bisa menolong sahabatnya. Fema tidak menghiraukan Aditya dan berlalu untuk membeli minuman beralkohol milik mereka yang telah berkurang. Di toko minuman tersebut, Fema bertemu dengan teman akrab mereka yang sudah terbiasa dan terjun di dunia hitam. Ia mengingatkan Fema untuk berhati-hati agar menyimpan uang hasil rampokan mereka di mesin ATM. Karena bila Aditya membawanya ke meja judi, ia bisa melupakan semuanya dan menghabiskan semua uangnya di meja tersebut. Perkataan itu membuat Fema merasa takut dan langsung memeriksa uang tersebut dan ia pun tidak menemukannya. Dugaan mereka benar karena uang tersebut telah digunakan Aditya di meja judi.
Malangnya, ia kalah dalam perjudian itu hingga uang 8 lakhs tersebut habis tak tersisa. Fema terdiam dan mengatakan kalau ia takut untuk bertemu Babji karena uang-uang tersebut akan ia bayarkan kepada Babji untuk melunasi hutang mereka. Babji pun memanggil Aditya dan juga Fema. Ia menekan mereka untuk mengganti uangnya sebanyak 9 lakhs dalam waktu 1 minggu. Hal itu membuat mereka berpikir keras untuk mendapatkan uang sebanyak itu dalam waktu 1 minggu. Gayatri, seorang wanita yang sudah jatuh cinta pada Aditya akibat perjodohan yang dilakukan oleh orang tuanya dengan sahabat Aditya. Ia bahkan dibohongi kalau Aditya adalah seorang pilot dan meminta bantuan uang untuk operasi. Hal itu membuat Aditya menegur temannya, tapi Fema malah mendukung untuk bisa membayar Babji bila Aditya berhasil menikahi Gayatri karena saat itu Gayatri membawa uang yang dibutuhkan sahabat Fema dan juga Aditya. Mengetahui hal itu, Aditya menegur temannya untuk tidak lagi berbohong. Sementara Mahima yang melakukan perjalanan ke luar negeri terkejut melihat kehadiran Siddharth yang berada di dekatnya. Hal itu membuat Mahima merasa sangat bahagia hingga liburan yang seharusnya ia nikmati bersama teman-temannya, ia kini ditemani oleh Siddharth kekasihnya. Gayatri yang berharap bisa menikah dengan Aditya harus menelan pil pahit karena ia telah mengetahui bahwa dirinya telah ditipu. Gayatri hanya bisa menangis dan mengadukan kepada kakak perempuannya. Saat tengah berbicara dengan kakak perempuannya, ia malah dipanggil oleh Aditya yang berbohong kembali dan mengatakan ia membutuhkan uang sebanyak 1 lakhs dan ia berjanji untuk mengembalikannya dalam waktu 2 hari. Gayatri yang telah mencintai Aditya pun menyerahkan uang yang dibutuhkan oleh Aditya. Siddharth yang tengah menikmati pesta harus pulang lebih awal agar ia tidak terlambat di meeting penting esok hari. Sementara Aditya masih memikirkan untuk mencari sisa uang yang harus dicarinya untuk membayar pada Babji. Baik Siddharth maupun Aditya yang berwajah sangat mirip, mereka pun memiliki persamaan sikap. Saat mereka tengah kesal, keduanya memukuli benda yang ada di depannya untuk meluapkan emosinya. Aditya menggunakan jas hujan berwarna kuning memasuki sebuah rumah besar. Pemilik yang melihat kehadiran Aditya menjadi terkejut hingga di kamar dari pemilik rumah tersebut mereka terpaksa berkelahi. Namun Aditya menggunakan benda tajam yang ia miliki untuk menyerang leher pemilik rumah tersebut. Setelah memastikan pemilik telah meninggal dunia, Aditya meninggalkan rumah tersebut dan membakar jas hujan yang telah ia gunakan. Sekembalinya Aditya, ia menyadari kalau dirinya terluka di pergelangan tangannya. Begitupun Siddharth, ia mengalami luka di pergelangan tangan. Polisi yang telah mendapatkan kabar kematian tersebut langsung menyelidikinya. Mereka mengumpulkan semua barang-barang bukti untuk diperiksa di bagian forensik. Forensic knowledge undantawa. It's a very sharp object. Inspektur Nagendra meminta Yamini, subinspektur di wilayahnya, untuk memimpin penyelidikan kasus ini. Sementara Aditya yang telah mendapatkan uang untuk membayar Babji langsung memberikan uang tersebut kepadanya. Ia juga membayar hutangnya kepada Gayatri. Mendapatkan uang dari Aditya, Gayatri meminta agar Aditya bisa tetap bersama karena ia telah meyakini kalau ia mencintai Aditya. Yamini juga mendatangi sebuah rumah yang berada di seberang Villa Akas yang kebetulan tengah mengadakan pesta di saat bersamaan dengan kematian Akas. Yamini terkejut ketika melihat seorang pria menggunakan jas hujan berwarna kuning berada di balkon Villa Akas yang kebetulan tertangkap kamera saat si pemilik pesta mengadakan swafoto. Yamini memberikan foto tersebut kepada Nagendra dan memastikan itu adalah pelakunya. Nagendra terkejut karena ia tahu persis itu adalah Siddharth dan meminta semua anggotanya menangkap dan membawanya ke kantornya. Siddharth yang ingin melangkahkan kakinya ke kantor terkejut ketika melihat beberapa polisi datang dan menangkapnya. Ia dibawa ke sebuah penjara, pengap dan juga gelap. Saat malam hari, Nagendra datang dan menekan Siddharth untuk mengakui kesalahannya telah menghabisi Akas sambil memperlihatkan bukti foto Siddharth yang menggunakan jas hujan berwarna kuning. Namun Siddharth yang tidak merasa melakukan pembunuhan itu mengatakan alibinya kalau sekembalinya dari pesta ia terpaksa pulang lebih awal. Namun di perjalanan ban mobilnya kempes karena tidak memiliki dongkrak, ia pun harus menunggu lama untuk seorang mampu menolongnya. Hingga sampai di rumah sudah dini hari dan membatalkan meetingnya karena malah tertangkap oleh polisi sampai sekarang. Siddharth juga mengatakan kalau Nagendra memang sengaja mengusiknya karena dendam di masa lalu. Nagendra pun mengancam dan memastikan kalau ini adalah akhir dari karir sukses dari Siddharth.
Anggota polisi yang lain pun menangkap Aditya karena ia mengemudi sepeda motornya dalam kondisi mabuk dan membawanya ke kantor polisi. Yamini dan anggota polisi yang lain di kantor polisi terkejut ketika melihat wajah Aditya sangat mirip dengan Siddharth. Begitupun Nagendra, namun ia memfokuskan kalau tetap ingin menghancurkan Siddharth dan memastikan keduanya tidak bertemu. Nagendra juga meminta untuk memisahkan ruangan mereka, karena ia yakin kalau salah satu dari keduanya adalah pelaku dan Nagendra meminta anggotanya menyiksa keduanya untuk tidak memberikannya minum sampai mereka berbicara jujur. Komisaris Sarati dipanggil untuk memberikan pendapat atas kasus ini. Ia memberikan saran kepada Nagendra kalau dirinya harus memiliki cukup bukti untuk membawa kasus ini ke pengadilan sampai hari Senin. అయితే ఇద్దరిలో ఒకడు అబద్ధం ఆడుతున్నాడు సిద్ధార్థ ఆదిత్య. Nagendra pun semakin keras menekan semua anggotanya termasuk Yamini agar Senin kasus ini bisa maju ke persidangan. Yamini pun menjalankan tugasnya. Ia terkejut ketika keduanya mengalami luka di tempat yang sama. Yamini juga mencari tahu tentang Akas. Ia meminta salinan panggilan telepon dari rekening dari Siddharth, Aditya dan juga Akas. Yamini pun melaporkan hasil penyelidikannya kepada Nagendra dan mengatakan ketiganya sama sekali tidak ada hubungannya. Bahkan gaya hidup Aditya dan Siddharth pun berbanding terbalik. Nagendra menekan Yamini untuk mencari tahu lagi supir taksi yang telah menolong Siddharth saat mengganti ban. Yamini pun terdiam dan merasa kalau Nagendra ingin sekali menjadikan Siddharth tersangka. Salah satu rekannya mengatakan kalau Nagendra merasa sangat kesal karena Siddharth adalah orang yang membantu putrinya melarikan diri dengan orang yang ia cintai. Padahal ia telah dijodohkan dengan pria sesuai dengan keinginan Nagendra. Hingga sampai saat ini Nagendra belum mengetahui keberadaan putrinya bersama pria yang dicintainya. Tak lama polisi bagian forensik menghubunginya dan mengatakan kalau ia menemukan bukti baru untuk mengetahui pelaku dari pembunuhan ini. Purus Tosman yang merupakan polisi forensik mengatakan menemukan rambut pelaku dan meminta Yamini mengirimi rambut Aditya dan Siddharth untuk diperiksa kembali oleh dirinya. Siddharth pun mencoba melarikan diri dari penjara yang menyiksanya. Ia menghajar semua penjaga yang berdiri di sepanjang lorong penjaranya. Aditya yang mendengar keributan melihat ke arah tersebut hingga ia terkejut melihat wajahnya mirip dengan Siddharth yang tengah berlari menghindari kejaran para polisi. Siddharth yang terjatuh tepat di hadapan Aditya pun terkejut melihat wajahnya yang sangat mirip dengan Aditya. Tapi tiba-tiba mereka saling menyerang hingga perkelahian pun terjadi. Polisi merasa kesulitan untuk melerai mereka, berulang kali mereka pun melerai namun mereka selalu mengalami kegagalan. Hingga akhirnya mereka berhasil melerai setelah semua porak-poranda. Soda, by mistake tagli ఉంటుంది లేవయ్యా. Yamini kembali menemui Purus Hotman dan mengambil hasil DNA pelaku. Namun keduanya terkejut saat Purus Tosman mengatakan kalau kedua rambut mereka memiliki DNA yang sama karena mereka adalah kembar identik. Namun Purus Tosman mengatakan kalau sidik jari keduanya berbeda, hingga keduanya pun mendatangi kembali kediaman Akas. Namun sesampainya di tempat itu tanpa sengaja Purus Tosman malah menghilangkan sidik jari yang menempel di tembok. Aditya dan Siddharth pun diletakkan kembali di bilik yang berbeda. Mereka mulai menceritakan kalau keduanya adalah saudara kembar identik. Namun keduanya terpisah pasca orang tua mereka bercerai. Siddharth yang tinggal bersama ayahnya yang seorang pengacara, Aditya tinggal bersama ibunya yang merupakan seorang penjudi berat. Ia bahkan sering dibawa ke klub malam untuk menemani ibunya bermain judi tanpa memedulikan keadaan Aditya yang sangat kelaparan dan kehausan. Sejak ibunya meninggal dunia akibat bunuh diri, Aditya terpaksa tinggal bersama dengan Siddharth dan juga ayahnya. Namun Siddharth sering merasa terganggu pada sikap temperamental Aditya. Hingga kerap kali mereka bertengkar, bahkan Aditya pun mengikuti jejak ibunya. Kerap kali bermain judi, bahkan bisa lupa diri bila ia tengah berjudi. Ayahnya pun kerap kali murka ketika melihat Aditya yang selalu berjudi dan meninggalkan studinya di bagian hukum. Sejak kematian ayah mereka, Aditya menjadi terobsesi ingin menghancurkan Siddharth karena ia merasa iri dengan apa yang telah dimiliki oleh Siddharth yang tidak pernah ia miliki. Mereka pun saling membenci satu sama lain. Setelah 7 bulan berlalu, persidangan demi persidangan yang telah dijalani oleh keduanya, akhirnya hakim mengumumkan hasilnya.
Pembunuhan yang terjadi di kediaman Akash pada malam saat hujan deras sama sekali tidak ditemukan pelakunya karena bukan Siddharth maupun Aditya yang telah melakukannya. Pengadilan tidak menemukan bukti yang kuat kalau salah satu dari keduanya adalah pelaku hingga menganggap Yamini tidak melakukan tugasnya dengan baik, hingga Nagendra pun menjalani masa pensiunnya dengan kecewa karena tidak bisa membalas dendamnya kepada Siddharth. Aditya dan Siddharth pun dibebaskan dari penjara yang selama ini menjerat mereka. Yamini yang masih penasaran dengan apa yang baru saja ia hadapi membuatnya berpikir lebih keras lagi dan mencoba memikirkan dengan baik semua yang telah ia selidiki selama ini. Ia terdiam saat memegang foto Mahima yang ia ambil dari rumah Siddharth. Dan ia sangat terkejut ketika mendapatkan informasi kalau Mahima adalah gadis yang pernah disukai Akash saat mereka masih di bangku kuliah. Beberapa hari sebelum pembunuhan, Siddharth yang mendapatkan kabar kalau Mahima tidak pergi ke Kerala merasa sangat terkejut. Apalagi saat seorang rekannya mengatakan kalau Mahima keluar dari kereta dalam keadaan memeluk Akash, teman kuliahnya yang ia temui di dalam kereta. Siddharth yang merasa kesal mencoba mencari tahu hingga akhirnya ia menemukan kediaman Akash. Ia memasuki kediaman Akash dengan menggunakan jas hujan berwarna kuning. Mereka terlibat perkelahian dan Akash mengakui semua kesalahannya. Ia memberikan minuman yang telah diberi obat tidur membuat Mahima tidak sadarkan diri saat di kereta. Hingga ia dengan leluasa membawa Mahima ke vilanya dan menidurinya selama 2 hari berturut-turut dan memaksanya mengikuti semua keinginannya. Akash yang cemburu Mahima mencintai Siddharth membuatnya meninggal dalam keadaan overdosis. Dan dengan menggunakan uang di dalam lokernya, ia membungkam anggota polisi untuk menutup kasus kematian Mahima. Mendengar hal itu, Siddharth merasa sangat marah dan menghabisi dengan menggunakan senjata tajam yang ia bawa dengan menikamnya di bagian leher berulang-ulang kali. Yamini yang mendapatkan laporan kesehatan dari Aditya dan Siddharth dari rumah sakit jiwa yang pernah merawat keduanya, bahkan memberikan catatan tambahan yang mengatakan bahwa mereka memang saling membenci tapi mereka akan menjadi satu bila salah satu dari mereka terlibat masalah. Yamini terduduk dan terdiam atas semua yang ia ketahui setelah hakim memutuskan keduanya tidak bersalah. Namun ia juga tidak bisa menuntut kembali atau membuka kasusnya kembali karena akan mengakibatkan ia kehilangan pekerjaan dan juga jabatannya. Yamini baru menyadari kalau selama ini konsentrasinya terpecah dan terpaksa berfokus pada Aditya yang selalu mengalihkan perhatiannya selama di penjara. Siddharth dan Aditya pun bertemu di tepi pantai. Mereka memutuskan untuk menjalankan kehidupan mereka masing-masing. Aditya memutuskan untuk menikah dengan Gayatri dan menata hidupnya menjadi lebih baik lagi. Sementara Siddharth memutuskan untuk pergi ke Mumbai dan tinggal di Copenhagen untuk memulai hidup baru atas hidupnya sendiri. Film pun selesai. Nah sahabat, itulah tadi alur cerita dari film yang berjudul Red. Jika dua saudara saling bertengkar, maka hal itu ada hal yang wajar ya sahabat. Namun demikian hubungan darah antara dua saudara tidak akan pernah terputus. Akan tetap ada ikatan yang menyatukan keduanya dan membuatnya saling bantu ketika yang lain mendapatkan masalah. Hubungan persaudaraan yang berbalut konflik namun tetap saling peduli ketika yang lain mendapat masalah digambarkan dengan sangat apik di film ini. Mudah-mudahan sahabat semua terhibur setelah menyimak alur cerita film ini. Sampai bertemu lagi di alur cerita film-film selanjutnya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir dan ingat selalu untuk dukung SLMT-TV dengan cara klik like, komen, share, dan juga subscribe. Baiklah sahabat, sampai berjumpa kembali, sehat selalu dan wassalamualaikum.